Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Selamat siang saya sampaikan untuk seluruh mahasiswa tadris biologi, baik tadris biologi A, 1A maupun 1B, yang saya cintai dan yang saya banggakan, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang mengakses video ini. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmunya Allah. Baik teman-teman, untuk kali ini topik pembahasan kita dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis adalah demokrasi dalam Al-Quran dan Hadis. Istilah demokrasi pada awalnya belum dikenal di dunia Islam. Demokrasi mulai dikenal pada abad ke-5 Masehi sebagai respon atas pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Namun ide-ide demokrasi modern baru berkembang pada abad ke-16 Masehi, yakni tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jack West Russell pada tahun 1712 sampai 1778. Ide-ide tersebut merupakan respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa yang menggantikan kekuasaan gereja atau teokrasi. Di pada masa abad pertengahan itu di negara Eropa penguasa tertingginya itu adalah gereja. Segala sesuatu harus berdasarkan persetujuan dari pihak gereja. Segala bentuk inovasi, pengetahuan dan lain sebagainya yang berseberangan dengan pemikiran atau pendapat dari gereja, maka itu harus ditumpas dan dibumi hanguskan. Sebagai contoh, kita mengenal ada Bruno, kemudian Galilei, yang mereka harus mendapatkan hukuman mati gara-gara pendapatnya itu berseberangan dengan pihak gereja. Itulah gambaran yang terjadi di masa abad pertengahan di Eropa, yaitu ketika kekuasaan gereja itu masih kokoh. Nah, di dalam Islam ada istilah yang memiliki pengertian hampir sama dengan demokrasi, yaitu istilah musyawarah. Ya, jadi hal yang paling dekat atau istilah yang paling dekat dengan makna pengertian dari demokrasi di dalam Islam itu adalah istilah musyawarah. Nah, menurut Al-Asfahani, musyawarah itu berasal dari kata at-tasyawur yang memiliki arti mengeluarkan pendapat dengan mengambil pertimbangan dari orang lain. Ya, itu at-tasyawur, makna musyawarah dari kata at-tasyawur. Artinya mengeluarkan pendapat dengan mengambil pertimbangan dari orang lain. Kalau menurut Muhammad Quraisy Shihab, dia menyebutkan bahwa kata musyawarah dan derivasinya, maksudnya turunan-turunannya, itu pada mulanya memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Nah, makna ini kemudian berkembang dan mempunyai makna yang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik
sejalan dengan makna dasar di atas. Jadi musyawarah itu pada awalnya menurut Muhammad Quraisyihab di tafsir Indonesia menyebutkan bahwa ini berasal dari kata dari memiliki arti, yaitu mengeluarkan madu dari sarang lebah. Hanya saja kemudian ini bisa ditarik dalam hal-hal yang mencakup segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, diambil faedahnya, dikeluarkan dari hal-hal yang lain, termasuk diantaranya itu adalah pendapat. Jika ada berapa pendapat yang disampaikan, kemudian dari pendapat-pendapat tersebut itu akan diambil salah satu diantaranya yang dianggap sebagai pendapat mayoritas atau pendapat yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, kalau Ahmad Muhyiddin Al-Ajuz, dia berpendapat bahwa musyawarah setelah istilah adalah pertukaran pendapat dalam sebuah perkara untuk mendapatkan keputusan yang dianggap paling baik dan membawa maslahat umat. Itu menurut Ahmad Muhyiddin Al-Ajuz. Kemudian demokrasi dan musyawarah. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang mempunyai arti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi memiliki makna kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat tanpa dapat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu atau golongan tertentu, tanpa harus setiap individu menjadi penguasa. Definisi tersebut memiliki titik kesamaan dengan konsep musyawarah dalam Islam, yaitu rakyat memiliki hak ikut serta dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh negara. Jadi demokrasi dengan musyawarah itu memiliki titik kesamaan, yaitu sama-sama bahwa rakyat itu memiliki hak untuk ikut andil dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh negara. Tentu dalam hal ini tidak secara langsung terjun dalam musyawarah, tidak, tetapi diwakili oleh orang-orang atau majelis dewan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penyalur lidah rakyat. Dalam hal ini kalau di Indonesia ya ada DPR dan MPR itu. Nah, bagaimana sikap ulama tentang konsep demokrasi itu? Ada perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai demokrasi. Sebagian ada yang menerima, sebagian lain ada yang menolak. Termasuk di antaranya Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi, menurut beliau ada titik persamaan antara demokrasi dan musyawarah dalam Islam. Di antaranya bahwa substansi demokrasi adalah memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis untuk meminta pendapat rakyat, kebebasan pendapat rakyat, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Hal itu merupakan bagian penting dalam musyawarah. Karena itu ada titik persamaan menurut Syekh Yusuf Qaradawi antara demokrasi dan musyawarah, dengan sama-sama meminta pendapat dari rakyat, sama-sama memberikan kebebasan rakyat untuk berpendapat, dan juga memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk mengekspresikan segala bentuk pemikiran, ide, dasar dan sebagainya. Nah, jika ditelusuri kedua konsep ini, musyawarah dan demokrasi, maka sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar. Musyawarah itu dikenalkan dan secara terus-menerus diterapkan oleh umat muslim dimanapun ia berada. Sementara demokrasi dikenalkan pertama kali oleh Barat dan tidak semua negara muslim menerapkannya. Namun demikian, ada kesamaan di antara keduanya. Persamaan demokrasi dan musyawarah, apa persamaan di antara demokrasi dan musyawarah? Pertama, kesamaan derajat, kebebasan berpikir, kebebasan memeluk agama, keadilan sosial dalam sistem demokrasi dan musyawarah tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan ikatan-ikatan norma hukum. Jadi di dalam demokrasi dan musyawarah, kesamaan derajat, kebebasan berpikir, kebebasan memeluk agama,
dan lain sebagainya, itu tidak ada batasnya, dalam tanda kutip tidak diatur oleh undang-undang atau ikatan-ikatan norma hukum. Artinya norma-norma hukum itu ya berarti yang formal, legal formal sifatnya. Adapun yang kemudian sifatnya adalah sebatas norma adat dan sebagainya, maka itu merupakan kesepakatan yang tidak dituangkan di dalam undang-undang. Maka demokrasi dan musyawarah sesungguhnya menuntut itu, tidak boleh ada yang namanya peraturan-peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang kemudian membatasi ruang gerak dari adanya kebebasan derajat, kesamaan derajat, kebebasan berpikir, kebebasan melakam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rakyat mempunyai kebebasan dan hak untuk memilih wakilnya untuk menentukan hasil kebijakan yang diputuskan bersama oleh Dewan Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, ini di Indonesia kita tahu setiap kali 5 tahun sekali, maka itu ada pemilihan wakil-wakil rakyat, ya di DPR, MPR, baik itu di kabupaten, kemudian di provinsi dan DPR RI. Kemudian yang berikutnya, kedua konsep ini sama-sama tidak membolehkan adanya penyimpangan dari kemaslahatan semua umat, karena semua kemaslahatan yang diputuskan didasarkan pada kesepakatan masyarakat bersama. Nah, dalam hal ini berarti demokrasi dan musyawarah itu harus mengutamakan kemaslahatan secara umum, kemaslahatan, kebaikan secara umum umat yang berada atau masyarakat yang ada dalam sebuah komunitas negara. Maka tidak boleh kemudian mengesampingkan kepentingan masyarakat secara umum, hanya berpihak pada masyarakat dalam jumlah sedikit misalkan, maka itu tidak diperkenankan. Tentunya yang dijadikan dasar pijakan adalah kemaslahatan atau kebaikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Nah, jika ditelusuri, musyawarah di dalam Al-Quran ada enggak dasar ayat yang menunjukkan tentang musyawarah di dalam Al-Quran? Tentu kalau demokrasi tidak akan pernah kita jumpai di dalam Al-Quran, nggak akan kita jumpai. Mengapa? Karena sekali lagi bahwa konsep demokrasi itu munculnya di Barat. Kalau musyawarah dalam Islam, sejak awal Islam hadir itu sudah ada musyawarah. Tetapi kalau di Barat itu yang ada adalah demokrasi. Jadi itu harus dipahami. Jadi ada perbedaan mendasar di antara demokrasi dan musyawarah. Nah, musyawarah di dalam Al-Quran bagaimana? Apakah ada itu? Ada. Yang pertama adalah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi di situ ada istilah wasyawirhum fil amr. Jadi wasyawirhum fil amr. Rasul pun diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Rasul tidak menentukan sesuatu secara sekendak hatinya sendiri, mengesampingkan pendapat yang lain, tidak. Tetapi Rasulullah juga diperintahkan untuk bermusyawarah, meskipun beliau adalah seorang nabi dan juga rasul. Nah, inilah luar biasanya, ya, luar biasa. Jadi Islam mengatur itu semuanya, mengatur musyawarah, konsep musyawarah di sini. Kemudian ada juga di dalam surat Asy-Syura ayat 38.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lagi-lagi di situ wa amruhum syura bainahum. Allah memerintahkan supaya Rasulullah melakukan musyawarah di antara mereka, di antara para sahabat, di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah. Nah, kalau kita rujuk di dalam ayat Al-Qur'an yang menunjuk kepada perintah musyawarah, itu ya rujukannya mungkin hanya 2 ayat ini. Namun kalau kita mau melihat, mengkaji lagi bahwa ternyata terselip di balik itu semua musyawarah itu ada. Termasuk diantaranya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu hendak menciptakan manusia di bumi, manusia pertama kali di bumi yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, maka itu terjadi dialog, terjadi musyawarah antara Tuhan dan juga para malaikat. Hanya saja musyawarahnya di situ karena Allah adalah lebih tahu daripada para malaikat, maka tetap Allah melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la taf'alun. Yaitu jadi ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa beliau akan menciptakan manusia atau khalifah di bumi, maka malaikat semuanya protes kepada Allah. Apakah panjenengan hendak menciptakan makhluk yang pekerjaannya itu adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di antara mereka? Maka protes malaikat, padahal kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa mensucikan kamu, membaca tasbih kepada panjenengan, memuji panjenengan. Itu malaikat protes kepada Allah. Kenapa? Karena ada peristiwa sebelum manusia itu diciptakan, manusia pertama diciptakan di bumi, maka bumi ini sesungguhnya sudah ada penghuninya. Penghuninya adalah Banu Jan. Banu Jan itu perbuatannya adalah suka membuat kerusakan. Mereka menumpahkan darah, perang satu dengan yang lainnya, sehingga mungkin itu menjadi sebuah dasar bagi para malaikat untuk menolak atau mungkin mengambil sikap menentang terhadap apa yang dikehendaki Allah untuk menciptakan di bumi. Tetapi bukan penolakan dalam arti ingkar, tidak. Hanya mereka ingin supaya tidak lagi diciptakan orang-orang yang merusak di bumi itu. Tapi Allah berkehendak, ya, Allah kemudian menyampaikan kepada malaikat, mengatakan kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini lebih tahu daripada kalian semua, aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak ketahui. Nah, selanjutnya demokrasi dan musyawarah dalam hadis. Ada enggak konsep demokrasi dan musyawarah dalam hadis? Sekali lagi, demokrasi kalau secara istilah teks maka itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya saja semangatnya yang itu tercermin dari musyawarah itu ada. Hasil musyawarah yang pertama, hasil musyawarah itu dapat dipercaya, itu menurut hadis Rasulullah. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'taman. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dimintai pendapat dalam musyawarah itu dapat dipercaya. Jadi di dalam musyawarah ketika nanti hasilnya itu sudah disepakati, maka itu bisa dipercaya. Kemudian keberkahan negeri ditentukan oleh berlaku atau tidaknya musyawarah di negara tersebut. Di sebuah hadis
diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana umara'ukum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fa dhahrul ardi khairul lakum min batniha." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila mana pemimpin kalian adalah orang-orang pilihan di antara kalian, orang-orang kaya, kalian semua dermawan dan keputusan bersama diambil secara musyawarah, maka apa yang nampak di atas bumi ini lebih baik untuk kalian daripada apa yang di dalam bumi." Nah ini, karena itu musyawarah itu penting. Kemudian musyawarah dengan perempuan dan istri. Sebutkan Aisyah innama nisa'u syaqaiqur rijal. Jadi boleh kita meminta pendapat kepada para wanita, hanya saja pendapat wanita itu separuh dari laki-laki. Artinya kalau misalkan di dalam sebuah komunitas itu hanya ada satu wanita, sementara ada 2 laki-laki, atau 10 wanita ada 5 laki-laki, ketika semuanya ini sepakat yang wanita, yang laki-laki 5 juga sepakat dengan pendapatnya masing-masing, maka ini sama posisinya. Ya, satu laki-laki itu menduduki 2 dari perempuan. Baik, itu teman-teman, terima kasih mungkin untuk hari ini kaitannya dengan pembelajaran kita studi Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala salah khilafan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.